yang terhormat Dewan Juri, serta kawan-kawan dari cabang studi agama-agama yang saya banggakan. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya selaku presenter pada hari ini untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sipa dari Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, terkhususnya pada Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil paper yang telah saya tulis yang berjudul Studi Komparatif pada Etika Lingkungan Pandangan Agama Islam dan Agama Buddha. Next. Memasuki pendahuluan, krisis lingkungan pada era global saat ini mengalami puncaknya kerusakan dikarenakannya kurang pedulinya manusia terhadap fenomena-fenomena lingkungan pada saat ini. Maka krisis lingkungan yang dapat membahayakan peradaban ini merupakan efek dari perilaku manusia itu sendiri, kawan-kawan, yang mana enggan akan memelihara lingkungannya maupun bahkan lingkungan sekitarnya sendiri. Bahkan fakta sekarang mengatakan bahwa bumi saat ini sedang dalam masa puncaknya kerusakan yang sangat-sangat parah. Next. Maka dari penjabaran tersebut saya mengambil rumusan masalah, yaitu bagaimana sih pandangan agama Islam dan agama Buddha terkait tentang etika lingkungan dengan kajian studi komparatif, dengan dapat memberikan kontribusi nih terhadap kesadaran manusia secara spiritualnya. Metode penelitian pada paper kali ini adalah menggunakan penelitian kepustakaan atau library research dengan jenis penelitian kualitatif. Lalu data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer diambil dari kitab suci Al-Quran dan kitab suci Buddha, yaitu Tripitaka. Dan juga data sekunder diambil dari artikel dalam jurnal, buku-buku, e-book, dokumen, dan lain sebagainya. Lalu data diperoleh menggunakan metode tematik, yaitu pada kitab Al-Quran kita mencari nih tentang ayat-ayat Al-Quran seputar tentang pelestarian lingkungan atau tentang menjaga lingkungan. Sedangkan pada kitab Tripitaka kita mencari nih tentang pasal-pasal mengenai penjagaan alam semesta. Lalu data-data tersebut akan dianalisis kembali dengan metode komparatif, yaitu menganalisis nih bagaimana pandangan tentang agama Islam dan agama Buddha terkait tentang etika lingkungan. Next. Memasuki hasil dan pembahasan, kawan-kawan. Kita mengenal dulu nih tentang etika lingkungan, yaitu makna etika lingkungan. Kita mengenal dulu tentang etika. Etika, kawan-kawan, adalah sebuah perilaku yang bersifat baik dan biasanya itu diambil dari perspektif orang lain. Maka etika lingkungan ini akan berfokus berbicara nih bagaimana sih perilaku manusia terhadap alam semesta, serta bagaimana sih relasi antara kehidupan alam semesta dengan makhluk lainnya, yaitu seperti manusia dengan makhluk hidup yang terkhususnya pada tumbuhan, dan juga hubungan dengan alam semesta. Next. Maka memasuki pembahasan berikutnya adalah etika lingkungan pandangan agama Islam. Kawan-kawan, di dalam Al-Quran sangat jelas bahwa disebutkan manusia ini diberikan sebagai posisi khalifahnya Tuhan atau wakilnya Tuhan, yang mana seperti pada Quran surah Al-Baqarah ayat 30 dan Al-Fatir ayat 30 dan 39. Dan dilanjutkan pula pada Quran surah Al-A'raf ayat 56 bahwa pelakunya manusia. Dari kerusakan lingkungan yang dinyatakan oleh Quran surah Al-A'raf bahwa pelaku dari kerusakan lingkungan itu adalah manusia itu sendiri, dikarenakan manusia itu suka mengeksploitasi alam secara menyia-nyiakan alam dan merusak dari ekosistem alam semesta. Dan juga dijelas pada Quran surah Al-Ahqaf ayat 3 itu menjelaskan bahwa secara tegas Al-Quran itu menyarankan kepada manusia selaku kita itu Allah SWT menciptakan segala sesuatu harus diperlakukan secara baik atau diperlakukan secara seimbang, sebagaimana Al-Quran menyuruh kita untuk berperilaku secara seimbang antara kehidupan tumbuhan dan manusia, dan kehidupan dua itu harus selaras dan seimbang. Next. Memasuki etika lingkungan dan pandangan agama Buddha, kawan-kawan. Agama Buddha menganggap lingkungan itu sebagai dari kesucian batin mereka, gitu, kawan-kawan. Makanya dalam agama Buddha, etika lingkungan itu sangat-sangat dipertegas atau sangat-sangat dihargai dan dihormati. Bahkan ajaran Buddha di dalam kitab Tripitaka, terkhususnya pada kitab Vinaya Pitaka, Patimokkha Pacittiya, pada peraturan 11 menyatakan bahwa agama Buddha ini
sumber daya alam harus dimanfaatkan dengan cara yang baik. Maka sangat jelas bahwa sumber daya alam tidak boleh disia-siakan dan tidak boleh dihambur-hamburkan sebagaimana yang telah diajarkan oleh Buddha tersebut, yang mana terdapat pada peraturan 11 gitu kawan-kawan. Maka menurut pandangan ekologi Buddha, manusia itu harus mampu memperkuat hubungannya dengan alam, yang mana menurut pandangan Dhammapada syair ke-49 bahwa manusia itu sangat kehidupannya itu sangat terkait dengan alam semesta, yang mana manusia itu akan hidup di alam dan akan kembali di alam. Itu adalah menurut ekologi Buddha di dalam tema Dhammapada syair ke-49. Next. Maka dari penjabaran-penjabaran di atas kita dapat menarik kesimpulan bahwa etika lingkungan dari pandangan Islam dan Buddha ini sangat menghargai dan sangat menghormati dari adanya memanfaatkan lingkungan dengan yang baik, kawan-kawan. Karena diajari Islam bahwa penciptaan alam bukan hanya untuk masyarakat pada generasi sekarang saja, tetapi sangat harus pemanfaatan lingkungan hidup itu akan bermanfaat bagi generasi-generasi selanjutnya. Sedangkan pada ajaran Buddha pun menjelaskan bahwa lingkungan atau sumber daya alam harus diperlakukan dengan cara yang seimbang dan tidak menyia-nyiakannya. Karena di dalam ajaran agama Buddhis, kawan-kawan, manusia itu merupakan bagian dari alam dan akan kembali ke alam gitu, kawan-kawan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan yang kurang berkenan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.